Tapi sebelumnya perkenalan dulu. Oke, nama saya Karen Pujani Jati. Silahkan panggil saya Ibu Karen. Keren, serah kalian. Terus, saya menjadi mahasiswi PPG UNS itu sejak 2023 akhir, gitu. Nah sebelumnya setelah saya S1 itu saya udah mengajar di salah satu SMP di Purwodadi. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini tempat tanggal lahir, WA, IG, dan juga email. Saya kelahiran 21 September 2001. Tempat tinggal saya tinggal di Purwodadi lewat pendidikan. Ini SD, SMP, SMK itu di daerah Purwodadi semua. Kemudian S1 saya menempuh juga FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019 sampai 2023 awal. Kemudian saya masuk UNS itu akhir 2023. Nah, jedanya itu saya ngajar di Purwodadi. Kemudian saya mendaftar PPG bersama Bu Bella dan Ibu dua di belakang itu tahun 2023 sampai sekarang. Insya Allah nanti akhir doakan saja selesai. Selanjutnya moto belajar dengan hati, sukses panjang hari. Sekian ya perkenalannya. Langsung saja. Topik 3 itu WKG, tapi sebelumnya tadi kan udah dijelaskan panjang lebar wawasan kebinekaan global. Nah, kalian itu tahu nggak wawasan kebinekaan global itu sebenarnya apa toh? Tujuannya kami mengajarkan wawasan kebinekaan global ke kalian itu apa toh kayak gitu? Ada yang tahu angkat tangan? Bineka apa? Ada yang bisa menjelaskan? Menurut KBBI, bineka adalah keberagaman. Kemudian global mendunia. Global mendunia, keseluruhan ya? Mendunia atau keseluruhan. Jadi wawasan kebinekaan global itu adalah wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai keberagaman global yang ada di Indonesia dan di dunia. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa-siswi di Indonesia itu bisa saling menghargai, saling bertoleransi karena kita ketahui di Indonesia sangat beragam sekali dari mulai suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya. Nah, capaian pembelajaran. Nah, diharapkan setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, tadi diharapkan 1 yaitu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua yaitu memberikan contoh sikap kasih sayang kepada diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Ini ada aktivitas pertanyaan pemantik. Ada yang mau jawab? Silakan dibaca. Ada yang mau jawab dan memberikan contoh. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Dan ceritakan sedikit sebelum masuk ke SMA 1 ini, apakah ada yang merasa minder atau malu, entah itu dari mungkin jalur masuknya, kemudian atau yang lain lah, pokoknya malu, minder tentang apapun. Oke. Ada yang merasa minder di sini? Enggak, pede semua ya. Jadi kalian nggak boleh nggak usah merasa malu atau minder ketika misalnya di sekolah kayak gini, karena emang beragam, kita dari latar belakang yang berbeda dan harus saling menghargai. Oke, aktivitas kita bermain identitasku. Nah, saya akan menyebutkan satu identitas. Coba kalian berdiri semuanya. Nanti saya bakal memberi pertanyaan kalian. Nah, kalian tuh cukup menjawab dengan gerakan. Nah, gerakan kalian biar bisa geser-geser, berarti kamu geser ke sini, kamu geser ke kiri. Terus ini juga geser ke sini, itu juga. Terus ini geser ke yang pojok ini, geser ke kiri. Gitu. Pokoknya cukup dengan geser jawabnya. Tapi sebelumnya tetap di tempat duduk masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, kita cek ini berhubungan dengan identitas yang kita miliki. Nah, kalian cukup jawab dengan gerakan tersebut. Seperti itu. Ya, kalau jawabannya iya, berarti kalian geser. Nah, nanti kalau ganti pertanyaan, kalian balik lagi, ini jawab lagi.
Nah, dah paham? Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Apakah Anda merasa minder ketika masuk di SMA 1? Enggak ada. PD semuanya, bagus. Oke, yang kedua. Apakah Anda termasuk orang yang mudah marah? Ini mudah marah, yang lain sabar semua. Kenapa mudah marah? Satu yang mudah marah tadi siapa? Oh iya. Coba, siapa? Elvira. Coba, kenapa kamu mudah marah? Emosi belum stabil atau lah dipancing Bu? Kayak gitu. Iya. Kenapa kamu mudah marah? Misal dengan teman, kamu juga kayak gitu? Atau gimana? Penyebabnya apa? Tergantung orangnya. Kalau nggak dipancing, kamu enak, aku enak. Iya, oke. Bagus. Terus udah kembali lagi. Pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Anda sudah ada rasa tertarik dengan lawan jenis? Nah, ini gerak semua ya, berarti normal semua, alhamdulillah. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda termasuk orang yang sering dibully? Enggak ya, di sini nggak ada pembulian ya. Oke, bagus, alhamdulillah. Dan jangan sampai ada. Oke, selanjutnya. Apakah Anda termasuk manusia yang ganteng atau cantik? Nah, kalau perempuan ya cantik, laki-laki ganteng loh, itu udah ini ya. Terus selanjutnya balik lagi. Apakah Anda suka makan pete? Suka? Oh iya, enak kok ya, enak banget sih. Apakah Anda suka makan jengkol? Ya sama ya, seru pun. Nah, tapi itu suka, semua ada loh, ada teman kalian yang suka loh. Terus sudahkah kalian mengenal semua satu kelas ini? Sudah mengenal semua? Oh belum. Siti. Coba. Mbak siapa tadi? Hah? Kakak. Ini kenal nggak sama mbaknya yang pojok belakang yang pakai hasdruk? Siapa? Siapa mbak namanya? Nabila. Selanjutnya Bu, apakah kalian bangga jadi warga plus 62? Bangga semua, ini bergerak semua, berarti bangga. Di mana lagi negara, di mana lagi ada colokan di motor, ada stop kontak di motor, ya kan? Gitu. Oke, kita harus bangga ya. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, ini selanjutnya ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda tadi? Banyak ya yang sesuai ya? Terutama yang PD tadi ya. Gitu. Terus, dari semua identitas tadi, mana menurut Anda yang paling penting dan paling berharga? PD, 1. 2, saling menghargai temannya. Selanjutnya, nah ini ada video, cuplikan video, bisa kalian lihat dan dengarkan. Kamu yang beda dengan dia atau mereka? Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok
orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Nah, dah. Itu sekilas videonya. Ada yang bisa menyimpulkan video tadi selama 2 menit, kurang lebih 2 menit tadi. Apa toh kesimpulan yang video yang setelah kalian menonton tadi? Silahkan disimpulkan. Iya, Travis. Coba sedikit aja, nanti yang ditambahi teman-teman yang lain juga. Apa inti dari video tadi? Tadi ada beragam agama, kemudian latar belakang, ada yuk. Setiap manusia dasarnya ada suatu kesamaan antara manusia satu dengan yang lain. Terus juga selain persamaan juga ada, tentunya pasti ada perbedaan. Anak kembar aja bisa beda gitu kan. Apalagi seluruh di kelas ini juga ada yang kembar enggak? Enggak ada kan? Nah, itu. Kemudian agama, itu kan kalau di kelas yang lain ada beragam agama, ada Konghucu, ada Katolik, Kristen, seperti itu. Kemudian tadi ada dari asal SMP mana gitu kan. Ini ada yang satu SMP jadi satu kelas lagi di SMA. Ada lagi. Nah, ini kan kalau biasanya kalau di sekolah itu ada geng-gengan gitu kan. Ada circle. Udah mulai belum? Belum kelihatan ya. Dan jangan sampai ya kayak sudah semua sekelas ini keluarga, sekelas ini teman semua gitu. Circle-circlean gitu kan biasanya. Nah, itu jangan sampai ada, apalagi sampai musuhan terus kemudian. Tapi tadi bagus, saya apresiasi buat kalian tadi disuruh buat kelompok, tapi kalian kan kadang ada yang aku kalau nggak sama A ya udah aku nggak mau kelompokan gitu. Aku pokoknya maunya sama sederet ini yang udah gak kenali semua, atau dulu ya se-SMP kayak gitu. Ini yang udah aku kenal gitu. Tapi tadi kalian enggak, tepuk tangan buat kalian semua. Berarti tanpa wawasan kebinekaan global ini belum disampaikan, tapi kalian udah ngerti. Oh iya, ya udah ini satu kelas ini teman semua, nggak boleh kayak ya udah aku cuma sama itu aja, si Malika sama Nasita aja. Oh iya toh, Kaila Malika. Oh ya maaf. Itu ini berdua nempel terus kayak perangkoan enggak gitu. Tapi kalian bisa berani buat terbuka, membuka diri buat sesama. Seperti itu. Kemudian nah ini penting, yang paling bawah, manfaat mencintai diri sendiri. Di sini ada yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Yang masih, aku diciptakan seperti ini, aku kok lahir di sini. Semua udah selesai, udah damai, bisa berdamai dengan dirinya sendiri ya. Berarti udah bisa mencintai dirinya sendiri ya. Sebelum mencintai orang lain, itu mencintai diri sendiri dulu. Yang paling penting, silahkan cintai diri kalian terlebih dahulu. Selanjutnya. Yuni, seorang siswi Nah, sebuah SMA, berasal dari keluarga silakan teman-teman. sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai.
Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Limited edition. Nah, silahkan yang mau membuat kesimpulan dari video tadi. Jadi untuk remaja zaman sekarang itu kayak banyak sekali gitu loh yang merasa minder dan juga kurang percaya diri. Ya. Meskipun itu dari fisik, penampilan, dan juga latar belakang, tetapi padahal kita itu punya yang namanya keunikan pada diri sendiri. Kita punya ciri khas dalam diri sendiri yang patut kita syukuri dan patut kita banggakan, karena itu memiliki suatu kelebihan yang mungkin lebih dari orang lain. Nah, itu yang menjadikan kita bisa untuk gak jadi minder seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita tumbuh 1% setiap hari itu lebih penting daripada kita nggak tumbuh sama sekali. Bener banget. Pertanyaan buat Muhammad. Itu udah mencakup semuanya ya tadi ya. Dari yang pertama ada satu siswi yang berpura-pura menjadi anak orang kaya, padahal biasa aja kayak gitu. Itu nggak patut dicontoh ya gitu. Terus apalagi tadi Kak? Dari banyak keberagaman ya tadi ya yang di video tersebut dan di video sebelumnya, dan kalian juga udah dapat menyimpulkan sendiri kalau setiap manusia itu unik, tidak perlu minder, ada kelebihan kekurangan itu pasti, apalagi fisik. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan minder karena fisik, wah itu kok kurus, wah itu kok body goals atau apa. Udah, kalau kalian tadi kemakan iklan kayak gitu, sasaran empuk produk-produk yang diiklankan itu. Nah itu kalau kita nggak bisa membentengi diri kita dengan mencintai diri kita sendiri, ini apa adanya saya yang diciptakan Tuhan, ya udah nanti dengan segala cara kalian bisa mendapatkan uang dan bisa membeli iklan itu. Nah itu yang kurang baik dan tapi banyak terjadi di zaman sekarang. Nah itu selanjutnya, buat tindakan konkret. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing yang sampai umur berapa ini rata-rata? 16.
15, 16, 17 atau ya itu ya sekitar itu ya. Ucapkan terima kasih kepada diri kalian sendiri. Udah sampai sekarang bisa masuk SMA 1 dan melalui SMP, SD dan sebelum-sebelumnya banyak masalah atau apa. Tapi kalian bisa sampai sekarang duduk bersama teman-teman kalian di sini. Seperti itu. Kemudian telepon dan ucapkan terima kasih kepada orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, teman, sahabat. Dan karena nggak usah telepon ya, nanti di rumah aja langsung. Silahkan ucapkan terima kasih ke kalian, ke teman kalian, ke samping teman kalian. Kadang malah malu-malu loh itu ke teman sendiri itu, gitu. Ini selama nanti berubah lagi nggak toh kelasnya kayak gini? Berubah kan ya. Nah, tapi setahun ke depan kan sama ini ya, sama kelas ini ya, gitu. Terus selanjutnya enggak udah. Nah, pas. Udah selanjutnya ini pelajaran apa? Oh, informatika. Nah, hari ini kami cukupkan sekian. Dan maaf tadi belum bisa menyampaikan, tadi kan nanti materi minggu depan itu masuk ke teks laporan hasil observasi. Nah, silahkan kalian cari-cari dulu atau baca buku paketnya dulu. Nanti minggu depan kita mulai materi pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Enggak. Nanti Selasa bersama Bu Rahma, parang 1 jam. Kemudian Jumatnya bertemu saya lagi. Gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.